Di tengah meningkatnya budaya minum kopi di Indonesia, usaha kecil dan menengah atau UMKM di bidang kopi terus berkembang. Tidak hanya menawarkan berbagai cita rasa, bisnis ini juga menjadi salah satu penggerak ekonomi dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Oke, halo, saya Nandi. Di sini saya berada di salah satu UMKM kopi yang dimana tempat ini setiap harinya melayani banyak pelanggan yang dimana mengutamakan kualitas produknya terutama dan pelayanannya. Nah, dimana banyaknya persaingan kopi yang marak adanya di Pekanbaru ini. Setiap cangkir kopi dibuat melalui proses yang teliti, mulai dari pemilihan biji kopi, penggilingan, hingga penyeduhan. Berbagai menu seperti kopi, susu, americano, dan latte disajikan untuk memenuhi selera pelanggan dari berbagai kalangan. Selain menghadirkan produk yang berkualitas, UMKM kopi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian dengan menciptakan lapangan pekerjaan serta mendukung penggunaan bahan baku lokal. Sekarang saya bersama Bang Arif selaku penanggung jawab Ruang Kopi. Nah, di sini aku ingin nanya Bang, bagaimana atau sejak kapan Ruang Kopi ini berdiri? Ruang Kopi ini sendiri berdiri di awal tahun 2025. Lebih tepatnya kita grand opening di bulan Maret tahun lalu. Nah, jadi sekarang sudah sekitar 1,5 tahunan lah kurang. Sudah 1,5 tahun ya, udah lama juga. Ya, sudah lumayan lama. Awal mula berdirinya Ruang Kopi ini gimana? Oke, Ruang Kopi ini awal mulanya berdiri sebenarnya ini banyak cerita ya. Jadi sekarang kita kan lagi butuh. Jadi ini dikonsepkan memang dengan teknik slow bar. Jadi sekarang kita banyak ya lihat kafe-kafe yang space ya. Nah, kami kenapa nggak space? Karena memang sistemnya yang slow bar. Jadi orang datang bukan karena space-nya tapi karena kopinya. Nah, itu ceritanya. Nah, awalnya dulu kita di belakang rumah ini. Belakangnya? Ya, cuman supaya lebih publik ya, supaya lebih publik kita buka di sini. Jadi cuman bergeser berapa rumah lah ya, berapa rumah. Itu sih awal mulanya. Dan ini Ruang Kopi ini sendiri pun sebenarnya ini untuk untuk mempersiapkan kelahiran dari anaknya owner. Jadi ada ruang baru untuk anaknya gitu bahasa. Kenapa jadi Ruang Kopi? Jadi memang sesuai dengan tagline lah, mengisi ruang di hati ya. Jadi kita harapkan kopi kita itu selalu menjadi teman perjalanan, teman di setiap keadaan konsumen dan pelanggan. Itu filosofinya awalnya. Terus yang kedua sih Pak, apa tantangan yang dihadapin selama bukanya Ruang Kopi ini? Tantangan setengah ya? ini ya? Ya, tantangan pasti banyak ya. Kita banyak, pertama tentu dari market. Namanya kita di pinggir jalan, kita memang orang kan biasanya menargetkan market mahasiswa, tapi kalau kita tidak, kita market. Nah, memang karena sistem kita adalah to go. Jadi kalau teman-teman tahu tugu, dia yang bungkus pulang. Nah, sistemnya kayak take away gitu, tugu. Nah, ini kita mengandung konsep seperti itu, tugu. Nah, tantangannya itu orang banyak yang pengen space kan. Jadi orang melihat dengan kedai kecil kami ini dan tertarik. Nah, mencari market sih untuk tantangan awal. Sekarang market sudah ada, tantangannya tentu ke ke ekspansi atau ke ekspansi market yang lebih besar. Nah, tentu selalu ada jawaban. Nah, akhir-akhir ini ya tantangannya seperti bahan baku lah. Yang kita tahu ekonomi Indonesia lagi rusak juga kan pasca musibah, pasca ya sekarang perperangan gitu kan. Ini memang mempengaruhi sekali di kita sebagai pelaku usaha bawah ini. Tantangannya itu aja. Ya memang konsepnya seperti ini. Jadi kita tidak menyediakan space yang besar, tapi kita menyediakan kualitas rasa kopi yang terbaik. Ya, itu. Dan experience, dia lebih ke experience.
Nah, dari tadi kan kita bahas tempat gitu kan. Salah satu menu best seller atau yang abang rekomendasiin kalau misalnya teman-teman pengen datang ke ruang kopi nantinya. Oke. Nah, kalau salah satu best seller untuk teman-teman yang mau ke ruang kopi, karena kita sebenarnya kan slow bar. Yeah. Tentu yang kita suguhkan pertama kali adalah manual brew. Manual brew ini pour over. Jadi kita punya beans arabica terbaik yang kita jual ke teman-teman dan kita seduhkan. Nah, dan juga kalau untuk teman-teman yang mungkin baru belajar ngopi atau memang pengen nyantai ngopi, kita ada namanya di kopi susu itu Sanger Plus. Sanger ya? Nah, ya, Sanger Plus itu jadi best seller kita sebulan itu bisa 1000 cup keluar Sanger Plus. Dan untuk yang non coffee itu lebih ke Choco Blend, matcha, taro kurang dia lebih ke Choco Blend. itu saja sih yang mau aku tanyain. Terima kasih Bang Arif udah meluangkan waktunya untuk kami. Itu guys tadi bagaimana cerita awal mulanya ruang kopi, terus tantangan yang dihadapi dan beberapa rekomendasi menu yang mungkin kalian ingin cicipi di ruang kopi nantinya. Oke, dari saya Nandi, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan inovasi dan komitmen menjaga kualitas, UMKM Kopi terus menunjukkan perannya dalam mendukung perekonomian lokal. Harapannya usaha ini terus berkembang dan makin dikenal oleh masyarakat luas. Dari lokasi peliputan, saya Dwi Ananda Muksid melaporkan.